Selamat siang. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah ada di pertemuan keempat karena kita akan mengadakan sampai 6 sesi dan ini adalah sesi yang keempat. Boleh kita sapa-sapa dulu nih dari kemarin. Saya sudah lihat ada Bu Ainul Rusri yang sudah bergabung dari sesi pertama ya, dari sesi awal. Ada Kak Munfati, juga ada Kak Dewi Sartika dari SMKN 1G, dari SMKN 4. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam dan juga waktu tentunya terus berjalan, mari sama-sama kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukuranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman serta nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pertemuan keempat pada siang hari ini. Salam serta salam tak lupa kita junjungkan kepada kariban Nabi kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh baginda di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, mari kita masuk ke acara kita. Sebelumnya ada penyampaian permohonan maaf dari Bapak Heksawan Rahmadi selaku Kepala Kampus Institut Setiami Kampus Tanjung Barat. Beliau mohon maaf karena beliau sedang ada acara di luar, maka beliau tidak dapat menghadiri acara pada siang hari ini. Tentunya pada hari ini alhamdulillah kita sudah kembali ditemani oleh pemateri kita, yaitu Bapak Hasbi As-Siddiqi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Fikri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik, tanpa berpanjang kalam, mungkin langsung saja kita lanjutkan materi kita dari sesi awal kemarin tentang akuntansi syariah. Nah, selanjutnya akan ada pemaparan dari pemateri kita, Pak Hasbi As-Siddiqi. Pada Bapak Hasbi As-Siddiqi, kami persilakan. Oke, terima kasih Fikri. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut Zoom ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu alaihi wa kafa bi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah Bapak Ibu semua, kita sekarang udah masuk ke bagian pembiayaan pada bank syariah ya. Jadi kemarin itu kita membahas mengenai pendanaan atau penghimpunan dana, karena memang fungsi dari bank ya, termasuk bank syariah itu adalah lembaga intermediary, yaitu lembaga penghubung antara minus sektor dengan surplus sektor. Nah, surplus sektor itu adalah nasabah pendanaan atau dalam satu nasabah penabung ya. Nah, yang dipakai itu yang kemarin itu ya akuntansi penghimpunan dana ya. Nah, pada sekarang ini kita akan membahas akuntansi pembiayaan atau penyaluran dana. Sebenarnya ada beberapa akad ya. Pada pertemuan kali ini kita bahas 2 akad dulu, yaitu akad investasi atau naturally uncertainty contract, yaitu akad yang secara alamiahnya dia memiliki akad yang uncertain, yang tidak pasti, yaitu investasi. Nah, dalam investasi ya, ini dalam Islam ya, itu ada namanya mudharabah dan musyarakah yang sering digunakan ya, walaupun sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya. Ada muzaraah ya, ada musakoh ya. Nah, itu perkebunan, biasa pertanian ya. Nah, itu namanya musakoh ya. Dan muzaraah ya. Nah, tapi di sini kita pendanaan pada bank syariah ya, yaitu mudharabah dan musyarakah ya. Nah, mudharabah dan musyarakah ini dia menggunakan sistem bagi hasil ya Bapak Ibu ya, menggunakan sistem bagi hasil. Yang mana sistem bagi hasil itu
dia ada 3 cara ya. Kemarin juga sedikit kita bahas juga bahwa bagi hasil itu ada namanya dengan revenue sharing, ada dengan gross profit sharing, ada juga dengan cara profit and loss sharing ya. Nah, hal ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai mudharabah ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita juga ada sedikit bahas ya bahwa mudharabah itu sebenarnya ada beberapa tipe ya. Ada namanya mudharabah mutlaqah, ada namanya mudharabah muqayyadah on balance sheet ya. Lalu ada lagi namanya mudharabah muqayyadah ya. Mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, kalau mudharabah muqayyadah off balance sheet ini Bank Syariah tidak mendapatkan bagi hasil Bapak Ibu ya. Jadi dia dapatnya fee. Jadi di situ Bank Syariah itu di situ dia hanya sebagai ini aja lembaga menyediakan jasa administrasi ya, pengadministrasian, dan juga dia yang kenapa sih kok nasabah nggak langsung aja kalau misalkan ketemu sama nasabah pembiayaan gitu ya, ngapain sih kok pakai bank syariah segala. Nah, kenapa? Karena kalau udah melibatkan pihak bank itu keamanannya insya Allah lebih terjamin Bapak Ibu. Karena pihak bank itu dia sudah dijamin ya, ada lembaga penjaminan simpanan ya. Nah, sehingga si nasabah pembiayaan ini ya, dia juga tidak akan berani macam-macam ya terhadap nasabah penyaluran dana ya. Nah, jadi di sini fungsi bank itu, jadi bank itu akan dapatkan ujroh aja ya. Nah, jadi dia nggak masuk dalam yang kemarin itu tuh yang ada dana masuk gitu ya, pendanaan ya, lalu diolah lalu disalurkan lagi ya. Nah, tidak ya. Kalau yang muqayyadah off balance sheet ya. Nah, tapi ada juga muqayyadah on balance sheet. Nah, ini nggak jauh beda Bapak Ibu ya. Nggak jauh beda dengan yang mutlaqah ya sebenarnya ya. Cuma bedanya ya dari sisi internal banknya aja yang tahu itu. Ini misalkan Tuan Fikri ini dia maunya ke sektor investasinya, misalkan ke sektor pertanian atau ke sektor perkebunan gitu, atau ke sektor otomotif gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang muqayyadah ini dia memang ada sedikit campur tangan nasabah ya, tapi yang pastinya harus dalam sektor yang halal ya, karena lembaga keuangan syariah itu sangat dilarang ya untuk menginvestasikan dananya di tempat-tempat yang haram ya. Itu sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan kemarin ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin boleh di next. Nah, akuntansi pembiayaan pada bank syariah itu mudharabah dan musyarakah ya. Oke, di next. Next ya, ini kita masuk akuntansi mudharabah musyarakah. Nah, di sini kita akan bahas dikit ya tentang mudharabah ini ya. Nah, mudharabah ini digunakan oleh bank syariah baik sebagai akad pendanaan maupun akad pembiayaan ya. Nah, pada akad pembiayaan ini bank syariah selaku sebagai sohibul mal atau sebagai wakil sohibul mal ya, sebagai wakil sohibul mal. Nah, di sini mudharabah diakui sebesar jumlah uang yang diberikan kepada pengelola. Jadi kalau pada mudharabah ini si pengelola mengajukan misalkan 2 miliar gitu ya, butuh dana buat mengelola sebuah usaha misalkan 2 miliar. Nah, pada mudharabah ini si bank ini memberikan full dananya itu ya Bapak Ibu ya, atau memberikan modalnya itu secara full atau secara penuh ya. Nah, memberikan modal ini ya, ada yang berupa uang tunai, ada juga berupa non uang atau non cash ya. Nah, jadi si bank ini dia bisa juga memberikan berupa mesin atau memberikan berupa misalkan gedung gitu ya, kalau misalkan butuh tempat gitu ya, minta diberikan termasuk gedung. Kalau misalkan ya, kalau gedung kayaknya enggak ya Bapak Ibu ya, biasanya mesin lah ya, mesin-mesin itu ya biasanya si bank itu dia mau memberikan mesin-mesin yang dibutuhkan gitu ya. Nah, intinya kalau pada mudharabah ini sebenarnya dia full dana yang diberikan, modal yang diberikan ya sesuai dengan apa yang diminta oleh nasabah ya. Misalkan
untuk mengelola proyek ini saya butuh dana 2 miliar Bank Syariah. Saya mintain 2 miliar, maka itu namanya mudharabah ya. Baik itu yang mudharabah mutlaqah ya, muqayyadah ataupun mustarokah ya, ada lagi nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi ya secara intinya ya, ketika si Bank Syariah ini memberikan dananya full ya kepada nasabah pembiayaan ini, namanya mudharabah ya. Karena nanti ada satu lagi musyarakah ya. Pembayaran mudharabah dan bentuk bertahap diakui sesuai dengan tahap pembayarannya ya. Biaya yang terjadi akibat akad mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan kecuali telah disepakati bersama. Nah, biaya-biaya itu juga nanti akan ada kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan ya. Lalu pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh mudharib akan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah ya ketika ada pembayaran ya. Nah, apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang ya sebelum proyek dimulai dan bukan atas kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah dan diakui ya sebagai kerugian bank ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya dalam PSAK 105 ya Bapak Ibu ya mengenai mudharabah itu. Nah, PSAK Perbankan Syariah sekarang ini dia termasuk dalam PSAK Syariah ya, akuntansi syariah, yaitu nomor 101 sampai dengan nomor 111 ya. Nah, mudharabah ini nomor 105, musyarakah itu 106 ya. Nah, sayangnya saya kemarin udah siap-siapin bawa bukunya, ternyata ketinggalan PSAK-nya ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Apabila sebagian atau seluruh pembiayaan hilang dan bukan disebabkan oleh kesalahan mudharib, maka kerugian yang timbul ya diakui sebagai kerugian bank. Dan jika semua pembiayaan mudharib diakhiri ya. Lalu apabila pembiayaan berakhir bisa diakhiri sebelum jatuh tempo, namun mudharib belum bisa membayar langsung, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang ya. Nah, jika dipercepat menjadi piutang, mudharabah jatuh tempo ya. Apabila si bank ini dia memberikan waktu ya, tapi si mudharib ini belum bisa membayar ya. Lalu pengakuan keuntungan diakui pada periode terjadinya ya. Pengakuan kerugian diakui pada periode terjadinya dan mengurangi pembiayaan mudharabah ya. Oke. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib diakui sebagai piutang mudharabah jatuh tempo. Jadi ditanggung oleh mudharib ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini memang kita lebih enaknya langsung ke contoh soal ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut, Fikri. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kemarin saya sudah dikit bahas ya Bapak Ibu. Kalau kemarin itu kan mudharabah tabungan ya. Itu berhubungannya dengan siapa? Dengan personal, orang ya. Tapi kalau pembiayaan ini dia berhubungannya dengan siapa? Dia berhubungannya dengan perusahaan ya, dengan badan. Biasanya dengan badan. Jarang pembiayaan itu berhubungan dengan personal ya. Jadi langsung perusahaan ya. Nah, ini contohnya nih, Bank Syariah Amanah BSA bersepakat dengan PT Aman untuk mengerjakan suatu proyek. Nah, BSA bersedia memberikan pembiayaan sebesar 5 miliar pada tanggal 2 Januari 2005. Nah, pembiayaan diberikan dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 2 miliar dalam bentuk uang tunai, yaitu dalam bentuk kas, dan lalu pada tanggal 5 April 2005 ya. Nah, sisanya dalam bentuk aset non kas atau berupa mesin. Nah, ini pada tanggal 1 Juni tahun 2005. Nah, mesin itu sendiri, nah ini ketika dia aset non kas Bapak Ibu, ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, mesinnya itu bisa jadi lebih murah atau harga pasarnya di bawah harga wajar ya. Misalnya harga wajarnya itu 3 miliar. Ternyata harga pasarnya 2,8. Berarti di sini Bank Syariah akan mendapatkan keuntungan ya. Lalu yang kedua, impas. Impas artinya apa? Si Bank Syariah itu harga pasar dan wajarnya itu sama, berarti bank nggak dapat apa-apa ya. Atau yang ketiga nih, si bank syariah ketika dia memberikan ininya modal buat si perusahaan ini ya, berupa aset non kas ini ternyata lebih mahal ya. Nah, makanya yang nanggung si bank ya, lebih mahal. Nah, akhirnya si bank misalkan belinya 3,2, maka 200 jutanya itu ditanggung oleh bank ya, sebagai dicatat sebagai kerugian ya. Nah, kontrak akan berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun pertama
proyek dilaporkan menghasilkan keuntungan sebesar 200 juta. Nah, sementara pada tahun kedua dilaporkan bahwa proyek menderita kerugian sebesar 50 juta dengan profit and loss sharing dengan nisbah 4:6, 60% untuk bank syariah, ya. Nah, oke, next Fikri. Oke, nah ini pencatatannya. Ketika akad ditandatangani, nah ini macam-macam ya Bapak Ibu ya. Yang pastinya dia ada semacam jurnal ini ya, jurnal pengikatan ini ya. Jadi semacam kayak kewajiban si bank ya, kewajiban si bank untuk memberikan dananya itu ya. Nah pada saat akan ditandatangani ya, ini bunyinya itu kontrak komitmen ya, atau akun lawan ya kalau bahasa di buku yang yang ditulis oleh saya dan teman-teman itu ya, ada buku akuntansi perbankan syariah itu dicatatnya tuh akun lawan komitmen pembiayaan mudharabah sebesar pembiayaan yang diberikan ya. Nah di sini bank juga mencatat kewajiban pembiayaan mudharabah ya. Nah si bank dia harus mencatat ini ya ketika di awal ya, ini sebagai bentuk komitmen bank ya terhadap nasabah. Nah, pada saat adanya pemberian ya pembiayaan pada tahap pertama yaitu sebesar 2 miliar. Maka si bank menyerahkan dana tersebut ya kepada nasabah ya, kepada nasabah pembiayaan yaitu dengan jurnal pembiayaan mudharabah atau investasi mudharabah ya. Ini kadang-kadang macam-macam ya, ada yang nulisnya investasi mudharabah, ada yang itu pembiayaan ya Bapak Ibu ya, bukan biaya ya, beda ya. Pembiayaan mudharabah pada kas sebesar 2 miliar. Ada juga yang nulis akunnya itu investasi mudharabah ya pada kas. Nah, sebesar 2 miliar. Nah, Bapak Ibu setelah ada penyerahan dana ini atau penyerahan modal ya, jangan lupa untuk menghapus ya ini pada saat pre-memory ini harus dihapus ya dengan cara membuat jurnal baliknya, yaitu kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah pada kontrak komitmen pembiayaan mudharabah sebesar yang telah ditunaikan ya. Karena ditunaikan itu 2 miliar ya, maka dia menjadi 2 miliar ya dicatatnya ya. Nah, oke, boleh next Fikri. Oke Bapak Ibu, jangan lupa ya absennya, karena kita akan membagikan sertifikat nanti di akhir. Kita akan melihat dulu berdasarkan absensi ya Bapak Ibu ya, dan juga nanti saya akan men-share materi ini juga akan lewat chatroom ya. Oke, nah itu udah ada absennya ya, sembari ngisi absen. Nah pada saat pembelian mesin ini ada kemungkinan yang pertama, misalkan ya ternyata mesinnya itu harga pasarnya lebih murah daripada harga wajar ya. Si bank syariah ini ternyata cuma 2,8 M ya, padahal di di kontraknya itu 3 M. Maka di sini bank syariah mendapatkan keuntungan ya. Nah pada saat mesin diserahkan maka bunyinya itu pembiayaan mudharabah tetap 3 M ya Bapak Ibu ya, karena kontraknya 3 M ya. Nah, tapi mesinnya 2,8 ya. Nah, sisanya apa? Itu adalah keuntungan atas penyerahan mesin atau keuntungan pembiayaan mudharabah ya atas mesin sebesar 200 juta. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, kita hapus lagi ya tadi tuh ya pre-memorinya itu. Kenapa? Karena kalau nggak dihapus nanti begitu di akhir periode ya, di akhir periode nanti di neracanya ya, ini masih ada nih ya kewajiban. Nah padahal kan sudah ditunaikan ya. Nah oleh karena itu harus segera dibuat jurnal baliknya ya, atau jurnal revisinya atau koreksinya ya. Yaitu kebalikan yang tadi ya, kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 3 miliar pada kontrak komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 3 miliar. Nah ini ada yang tadi ya mencatatnya macam-macam ya. Pasti intinya hampir sama lah ya. Ada yang nulis tuh akun lawan pembiayaan mudharabah, komitmen pembiayaan mudharabah ya. Ada juga mencatatnya ini ya, kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah ya sebesar 3 miliar ya, yang kreditnya itu kontrak komitmen pembiayaan mudharabah ya.
Nah, ini ketika ditunaikan ya. Nah, atau yang lanjut Fik ya. Nah, ini yang kemungkinan yang kedua nih ya, mesinnya itu ternyata lebih mahal ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata begitu diberikan mesin ternyata mesinnya lebih mahal. Ya, berarti yang nanggung bank syariah ya, bukan nasabah. Karena akadnya dengan nasabah itu 3 miliar ya, maka tetap harus 3 miliar. Nggak boleh lebih ya, nggak boleh kurang ya. Akad segitu ya harus gitu ya. Nah, ini pada saat pendanaan mudharabah diterima. Yaitu ketika pendanaannya itu belum dibayarkan ya, maka bank syariah akan mencatatnya sebagai piutang ya. Nah, tapi ketika sudah dibayarkan oleh si nasabah ya, ini misalkan udah jatuh tempo nih ya. Nah, lalu kalau misalkan ketika udah jatuh tempo si nasabah udah bayar, maka dia mencatatnya sebagai kas pada pendapatan mudharabah. Kalau misalkan dia belum bayar, maka catatnya sebagai piutang ya. Nah, sebagai piutang. Nah, sebagai piutang dapatnya dari mana nih? 120 juta. Nah, dapatnya itu tadi ya Bapak Ibu ya 200 juta. 200 juta itu dikali berapa? 6/10. 6/10 tuh kenapa sih kok 6/10? Karena jatahnya bank itu tadi kan tadi 4/6 ya Bapak Ibu ya. 6-nya itu punya bank syariah ya, atau istilahnya itu 60/100 atau 60% ya. 60% dari 200 juta ya, sebagaimana tadi di soal diinformasikan bahwa pada tahun pertama ya proyek menghasilkan keuntungan sebesar 200 juta ya, yang mana dengan nisbah 4/6 ya. Nah, berarti 60% dikali dengan 200 juta ya. Nah, sehingga dapatlah ini 120 juta. Ini ya, angka 120 juta ini dapat dari situ ya. Yaitu 60% dari 200 juta ya. Oke, lanjut. Nah, jika ada beban tambahan, ya, ada beban-beban yang memang diakui oleh kedua belah pihak, yaitu antara bank syariah dengan nasabah, ya, maka dicatatlah beban mudharabah, ya, pada kas, ya, apabila si bank syariahnya sudah bayar, ya, ada beban yang diperjanjikan itu, atau misalkan si bank syariahnya belum bayar, berarti ya utang, ya, berarti utang. Nah, lalu mencatat pendapatan mudharabah yang akan dibagikan. Nah, ini sebenarnya ada jurnal baliknya ya Bapak Ibu ya, atau istilahnya itu ada jurnal penutupnya dari yang sebelumnya ya. Nah, sebagaimana sebelumnya kan tadi tuh kas pada pendapatan mudharabah ya Bapak Ibu ya. Nah, maka dibaliklah ya, yang pendapatan tadi itu yang posisinya tadi itu dikredit ya, maka dia didebitkan ya. Nah, beban yang tadinya didebit, maka dia dikreditkan ya. Nah, dapatlah pendapatan mudharabah yang akan dibagikan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita perhatikan soal ini ya dengan soal yang kemarin ya, ini sebenarnya nyambung ya. Ini sebenarnya agak nyambung ya, karena yang kemarin itu kan kalau nggak salah ini juga ya, cuman kalau kemarin itu kan terhadap nasabah penabung ya. Nah, ini asal muasalnya Bapak Ibu ya. Memang dalam akuntansi perbankan syariah ini kita nggak bisa sepotong-sepotong ya, beda dengan bank konvensional ya. Kalau bank konvensional itu kan dia sebenarnya bisa nggak nyambung loh Bu. Kenapa Pak Bu? Kenapa bisa nggak nyambung bank konvensional itu? Karena bunga ya yang dia berikan terhadap nasabah penabung itu bisa lepas ya, bisa tidak tergantung terhadap ini nasabah pembiayaan, karena dia bisa aja dananya itu dipakai bukan buat menyalurkan dana, misalkan diberikan SBI ya, sertifikat Bank Indonesia. Nah, sehingga nasabah pembiayaan itu kering gitu ya. Nah, tapi kalau dalam akuntansi perbankan syariah yang namanya pendanaan dan pembiayaan itu harus nyambung ya. Pendanaan dan pembiayaan itu harus klop gitu ya. Sehingga salah seorang ahli ekonomi Islam itu mengatakan ya, jadi adanya bank syariah ini mengembalikan fungsi awalnya bank gitu ya. Karena selama ini bank konvensional itu dia bisa aja tidak menjalankan fungsi perbankan ya. Tapi kalau bank syariah dia ini dituntut untuk benar-benar menjalankan fungsi perbankan, yaitu menghubungkan antara surplus sektor dengan defisit sektor ya. Nah, sehingga inilah asal muasal kemarin kita ngitung-ngitung itu ya,
yang kita berikan kepada nasabah pendanaan atau nasabah penabung itu dari sini ya. Kemarin kan Tuan siapa? Tuan Samsul ya kalau nggak salah ya. Nah ini Tuan Samsul itu dia bisa dapat itu dari sini ya. Nah jadi nggak asal muasal itu ada gitu ya, nggak ngasal gitu kalau bahasa kitanya ya. Si bank ini bisa ngasih ini dari mana sih? Ya dari sini gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Fikri. Nah, pada saat pembiayaan mudharabah selesai ya, pada saat kontrak berakhir. Nah, sekaligus ini kayaknya ada yang kepotong ya. Bentar. Oh, ini kayaknya kepotong nih. Coba di sebelumnya nih. Dan oh ya, ini mohon maaf Bapak Ibu nih, materinya agak kepotong ya. Jadi si nasabahnya ini ya, ntar. Mohon maaf ya. Tunggu Fik, kayaknya nih kepotong nih materinya nih. Ntar ya. Mungkin boleh di ini dulu Fik, atau saya yang share screen ini. Ini karena lompat nih saya lihat nih ya. Ini lompat langsung kerugian itu ya tadi ya. Ntar, ya, sebentar Mas, saya jadikan host. Ntar ya, ini boleh saya ini kan ya. Stop share screen-nya mana? Nah, ntar ya. Ini bentar Bapak Ibu ya. Lompat nih dia materinya nih. Nah, jadi yang namanya bank syariah itu Bapak Ibu ya, dia tidak bisa main asal ngasih keuntungan gitu aja ya. Dari mana yang diberikan ke nasabah penabung itu ada semua perhitungannya ya. Nah ini salah satunya ini bank syariah itu dapatnya dari bagi hasil yang dia dapatkan ya dari nasabah pembiayaan ya. Nah nanti ada lagi tuh dari musyarakah ya, bagi hasil musyarakah, bagi hasil mudharabah. Nah nanti dapat lagi dari mana? Dari margin ya, dapat lagi dari mana? Dari ujroh, dari fee ya. Nah itu semua dikelola oleh bank syariah ya, dipooling lagi ya. Nah nanti itu dia bagikan lagi kepada nasabah penabung. Oleh karena itulah ya dalam pemberian bagi hasil kepada nasabah penabung, kenapa sih kok selalu ada? Ya alhamdulillah ada ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai nggak ada, nah bahaya justru ya. Kita tuh harusnya bersyukur ya ketika nabung di bank syariah itu udah dapat pahala, dapat bagi hasil lagi kan. Nah sebenarnya kalau misalkan kita pakai tabungan mudharabah Bapak Ibu, kalau misalkan si banknya itu tiba-tiba saja ngurangin uang kita, dia punya alasan yang kuat dan memang sudah kita tanda tangani ternyata ya perjanjiannya mudharabah. Nah itu bisa aja loh ya, bank syariah itu nggak bersalah loh ya. Nah tapi nggak pernah ada kejadian kayak gitu ya, nggak pernah ya, karena kalau sampai kayak gitu ya pastinya rame lah ya. Kemarin aja baru error ya, 4 hari aja itu sudah luar biasa ramenya ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Nah ini saya ada yang satu lagi ini ya. Oh ya, Fikri maaf, hostnya tuh yang ini ya, bukan yang satu lagi ya. Kayaknya saya kan ada 2 akun nih ya. Kayak akun yang satu lagi deh. Jadiin co-host yang itu aja, co-host aja. Oke Pak. Nah ini nih ya. Oh yang ini nih. Nah Hasbi yang tulisannya kecil-kecil itu ya. Fik. Ya Pak. Udah ya. Oke. Oh ya Bapak Ibu, ini yang hadir baru 24 ya. Semoga bertambah terus ya. Oke. Jadi saya tanyakan, histori ternyata dari tangannya. Nah ini ya. Nah ini ada nih yang satu lagi. Ini memang awalnya itu materinya itu gabungan antara yang tabungan dan pembiayaan itu gabungan ya. Tapi saya revisi lagi materinya. Ini yang mana nih? Pendanaan apa pembiayaan nih?
Oh ya benar ini ya. Nah, oh benar. Oh iya benar, ini jadi si bank itu dia mendapatkan 80 juta ya. Si bank ini dia mendapatkan 80 juta. Nah, saya pikirannya masih nasabah aja ya. Ini memang fungsinya dari si banknya ya Bapak Ibu ya. Pendapatan mudharabah yang dibagikannya itu 80 juta. Jadi si bank di sini dia dapat 80 juta. Nah, ketika dia rugi nih, si bank ini dapat berapa nih ya? Nah, pada saat pembiayaan mudharabah selesai, pada saat kontrak berakhir, nah sekaligus mengakui kerugian yang diderita dari proyek, yaitu sebesar 50 juta ya. Nah, kenapa sih kok di sini nggak dihitung? Karena memang kalau kerugian itu ya Bapak Ibu ya, kalau pakai mudharabah, kan mudharabah itu dananya itu modalnya itu 100% dari bank syariah ya. Nah, artinya segala kerugian pendanaan itu yang full 100% yang menanggung itu memang bank syariah, nggak pakai nisbah lagi ya. Nah, si nasabah pembiayaan ini dia dapatnya apa? Dia dapatnya namanya jelek gitu ya, karena telah membuat rugi itu aja. Tapi ya konsekuensinya ya seperti itu ya, adanya namanya kurang bagus. Tapi kalau dia untung, maka dia akan dihitung berdasarkan pada nisbah ya. Ini memang mudharabah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ketika kerugian ya. Kerugian mudharabah sebesar 50 juta kas pada piutang ya. Kas uangnya baliknya itu cuman 4.950 juta ya. Nah, pada pembiayaan mudharabah semuanya sudah selesai sebesar 5 miliar ya. Nah, di sini kita akan ketahui bagaimana istilahnya itu adilnya ya prinsip bagi hasil ini yang diberikan ya oleh bank syariah terhadap nasabah pembiayaan ya. Nah, ketika kerugian memang tidak ada hitung-hitungan ya. Kerugian memang kalau bahasanya itu kerugian itu berat gitu ya. Biar aku saja yang nanggung gitu kan. Nah, kata-katanya bank syariah ya. Nah, bukan itu kata-katanya bank syariah kepada nasabah pembiayaan ya. Nah, bukan kata-katanya itu ya. Oke lah ya. Nah, ini penyajian pembiayaan mudharabah disajikan di dalam neraca atau aktiva. Ya maaf, ini mungkin saya ganti ini lagi ya, maaf ya. Memang pakainya ini aja nih. Oke, kita kembali ya. Oh belum, ini musyawarah. Nah, ini di dalam neraca ya, dalam neraca contohnya dulu ini masih Bank Syariah Mandiri ya. Nah, aktiva pembiayaan mudharabah pada pihak ketiga ini ya. Posisi aktiva itu ada pembiayaan mudharabah ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat neraca pada Bank Syariah itu ada namanya tuh pembiayaan ya. Nah, pembiayaan itu dia masuk dalam aktiva ya. Nah, kalau modalnya nasabah penabung masuknya mana? Masuknya ke pasifa, namanya itu dana sirkah temporernya bank syariah ya. Nah, lalu ini dalam laporan laba rugi ya, ada pendapatan operasi lainnya ya, operasi utama ya, justru operasi utama pada sistem bagi hasil, yaitu pendapatan bagi hasil. Ini dalam laporan laba rugi ya. Nah, di atas itu adalah neraca ya, ini memang agak-agak kecil ya tulisannya ya. Nah, terus di bawah ini adalah laporan laba rugi. Nah, ini adalah sistem mudharabah ya, atau sistem investasi yang mana adanya pihak yang memberikan modal 100% ya kepada nasabah pembiayaan yang hanya memberikan skill atau memberikan keahlian gitu ya Bapak Ibu ya, memberikan keahlian. Nggak kelihatan ya, terlalu kecil ya, mungkin nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Nggak kelihatan kenapa nih Bu keluar, tapi kan ya cuma tulisan angkanya aja ya, nggak ini ya, tulisan angkanya aja yang tapi kalau kita pakai gadget yang agak lebih besar insya Allah kelihatan ya. Kalau pakai HP memang agak kecil, saya pakai dua-duanya ya, pakai monitor ya, dan juga pakai HP. Kalau pakai HP memang sangat kecil. Bukan berarti nggak keluar ya Bapak Ibu ya, keluar kan ya, materinya keluar ya, keluar. Iya. Insya Allah nanti ada materinya akan saya share
ya. Oke, sekarang akuntansi musyarakah. Nah, musyarakah ini beda ya. Nah, musyarakah ini beda, yang mana pada musyarakah ini bank syariah bersama-sama. Ya, artinya apa? Bank syariah tidak memberikan dananya 100%, ya. Bersama-sama nasabah, dia menyetorkan dana atau harta atau modal ya dalam suatu proyek. Nah, sementara pada transaksi mudharabah itu kan seluruhnya ya, seluruh modalnya ya. Nah, artinya apa? Di sini bank syariah dan nasabah pembiayaan mereka patungan ya, patungan Bapak Ibu ya, patungan. Nah, bank syariah dapat menyetorkan sejumlah harta baik tunai ataupun harta non kas ya, sama seperti mudharabah. Nah, penyetoran harta dalam bentuk non tunai dinilai sebesar harga wajar aset tersebut pada saat diserahkan ke dalam proyek ya. Nah, kedua belah pihak bersedia untuk bersama-sama menanggung kerugian. Nah, kenapa? Karena sama-sama ngasih modal ya. Kalau tadi bank syariah itu dia tidak memberikan persentase kerugian ke nasabah pembiayaan karena memang modalnya dari bank syariah ya. Dan jika menghasilkan keuntungan didistribusikan pada masing-masing pihak tanpa harus sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan, melainkan berdasarkan pada kesepakatan ya. Nah, kesepakatan nisbah ya. Walaupun mungkin bisa jadi gini, bank syariah misalkan ya memberikan dana dengan nasabah sama-sama 50-50, 50-50, tapi bisa aja si nasabah misalkan boleh dong saya 60% kalau misalkan untung gitu kan. Nisbahnya 40 banding 60 buat saya. Sepakat nggak? Sepakat. Ya udah, bisa jalan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini sesuai dengan kesepakatan ya antara dimingkum ya. Nah, antara dimingkum di sini memang antara dimingkum yang dalam cukupnya halal ya Bapak Ibu ya. Nah, antara dimingkum itu pertama yang harus diperhatikan adalah kehalalannya dulu ya. Nah, kalau haram antara dimingkum tetap haram ya. Nggak boleh ya suatu yang haram antara dimingkum ya. Nah, ini karakteristik musyarakah. Para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana. Salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan memberikan bagian hasil yang telah disepakati nisbahnya. Lalu investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, tarakas atau aset non kas ya. Dapat dimintakan jaminan. Nah, sama ya. Oke, mungkin kayaknya bagusnya pakai ini nih. Nah, ya. Nah, musyarakah ini ada dua bentuk ya, yaitu musyarakah permanen. Ini adalah seperti yang kita ketahui ya, musyarakah, yaitu bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai dengan akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Nah, lalu ada lagi namanya musyarakah menurut atau bahasanya itu ini ya, musyarakah mutanakisoh ya. Bagian modal pemilik dana atau bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra. Sehingga bagian modal pemilik dana atau bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi milik usaha tersebut ya. Nah, ini contoh. Oke, alhamdulillah kok ini malah jadi mana nih? Ya. Nah, ini contoh ya. Pengakuan dan pengukuran musyarakah tersepakati oleh PSAK 106 pada tahun 2007. Nah, PSAK itu berkembang terus ya Bapak Ibu ya sampai sampai saat ini ya masih tetap sama ya, yaitu PSAK nomor 106 itu musyarakah. Nah, sebagai penyempurnaan pada PSAK nomor 59 tahun 2002-2003 lalu ya. Nah, kalau PAPSI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia itu masih PSAK 59 ya. PAPSI tahun 2006 nggak usah PAPSI itu ya. Lalu berikut ini penjelasan selengkapnya untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil. Maka mitra aktif atau mitra. Nah, jadi kalau dalam musyarakah ini tidak ada istilah sohibul mal, tidak ada istilah mudharib. Yang ada adalah sekutu aktif atau mitra aktif atau sekutu pasif atau mitra pasif ya. Nah, mitra aktif ini adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah ya. Harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut ya. Dalam paragraf nomor 13 PSAK 106. Untuk memperjelas ketentuan ini, misalkan nih PT ABC
memiliki usaha toko sembako. Nah, dia punya toko sembako ya. Nah, toko sembako ini dia ada beberapa macam nih jualannya ya selama 5 tahun ya. Kemudian PT ABC membuka usaha baru yaitu jasa air isi ulang. Dan jadi dalam toko sembakonya itu ada air isi ulang ya, ada air isi ulang. Nah, air isi ulangnya ini dia butuh dana 100 juta ya. Nah, perusahaan ini menyetorkan dananya nih ya, dia cuma punya 70 juta. Oh, 30 ya, hanya punya 30 juta. Dan sisanya 70 jutanya itu dia minjem sama bank syariah ya. Nah, jadi tadi jelas ya Bapak Ibu ya, dia punya toko sembako ya. Dia punya toko sembako, tapi dalam toko sembako itu ada macam-macam usahanya. Nah, salah satunya ini adalah air isi ulang dalam toko sembakonya itu. Nah, air isi ulangnya ini ternyata dia kerjasama sama bank syariah ya, yaitu 100 juta. Nah, 100 juta ini dia cuma punya 30 juta, 70 jutanya dia minjem sama bank. Nah, lalu kesepakatan pembagian bagi hasil usaha ya. Nah, ini usaha berdasarkan pada nisbah yaitu 40 banding 60. Ya, 40 banding 60. 60-nya di sini buat bank ya. Dan bila rugi, pembagian rugi berdasarkan pada masing-masing yaitu 30 banding 70 ya, berdasarkan pada proporsi modal. Nah, catatan akuntansi yang harus dibuat oleh PT ABC tersebut adalah hanya yang berasal dari usaha isi air ulangannya aja. Nggak boleh toko sembakonya. Karena di sini yang dikasih modalnya itu cuma buat air isi ulang ya. Jadi si nasabahnya ini dia nggak boleh melaporkan keseluruhannya ya, karena yang diberikan modal itu cuma air isi ulangnya saja ya. Nah, tidak termasuk hasil usaha sembako tersebut ya. Dengan demikian laporan laba rugi yang akan digunakan dasar bagi hasil adalah laba rugi air isi ulang, tidak termasuk dari laba rugi usaha sembako. Oke. Ini ya. Oke, perlakuan akuntansi pengukurannya ya, bagian pengukurannya. Pertama, pembiayaan dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah kas yang diterima. Lalu pembiayaan dalam bentuk non kas, nah ini sebesar nilai wajar. Nah, nanti nilai wajar itu ada selisihnya dengan nilai pasar ya. Jika terjadi selisih dianggap sebagai keuntungan dan kerugian. Nah, biaya-biaya yang timbul akibat proses akad musyarakah tidak bisa dianggap sebagai pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari semua mitra musyarakah. Lalu laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati ya. Nah, udah. Oke, Bapak Ibu jangan lupa absen ya Bapak Ibu ya. Karena kita akan memberikan sertifikat itu berdasarkan kehadiran ya. Kehadiran Bapak Ibu ya. Ya setidaknya 75% lah ya, 75%. Nah, oke, saya lanjut. Perlakuan akuntansi pengukuran ya. Nah, rugi diakui mengurangi pembiayaan musyarakah ya. Jika periode sebelumnya terjadi kerugian, maka bagian laba pada tahun berikutnya yang diterima dikompensasikan kepada modal. Namun apabila rugi musyarakah diakibatkan kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh mitra tersebut ya. Nah, jadi karena mitra aktif ini kan dia ngasih modal juga ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kerugian itu harus ditanggung oleh mitra aktif yaitu yang mengelola ya si PT ABC ini. Nah, pada saat kontrak berjalan, kerugian tersebut akan menyebabkan berkurangnya modal pihak pengelola ya. Oke. Nah, pada saat jatuh tempo misalkan ya, pembiayaan musyarakah yang belum bisa dikembalikan oleh nasabah dianggap sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian salah satu mitra, maka kerugian diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. Bagian bank syariah atas modal yang menurun dinilai sebesar nilai historisnya. Nah, pada dasarnya bank dapat dibenarkan untuk meminta jaminan. Kenapa? Karena bank memberikan dana ya atas pembiayaan yang diberikan guna mencegah mitra aktif bertindak yang tidak diinginkan. Misalkan ya, PT ABC itu kan punya toko sembako ya. Dia bilangnya buat air isi ulang. Ternyata dipakai buat beli ini sembako beras gitu ya.
atau untuk yang lain. Nah, sehingga dengan adanya jaminan ini tidak-tidaknya si PT ABS ini dia komitmen gitu ya untuk edisi ulang juga. Karena gini, kalau misalkan dia ternyata buat yang lain gitu ya, ya masih untungnya ya, alhamdulillahnya masih dalam bergerak yang sektor produktif. Khawatirnya kan ini sudah digunakan ternyata buat beli yang lain ya Bapak Ibu ya. Misalkan buat beli mobil atau beli motor gitu ya. Beli motor ternyata dibeliin motor tuh harusnya buat edisi ulang, malah diberikan motor, TV ya. Nah, itu tidak dibenarkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak Ibu, materi akan saya share ya di kolom chat ya, siap-siap lihat kolom chat ya. Insya Allah bentar lagi ya akan saya share. Nah, aktiva jaminan dinilai sebesar nilai yang disepakati ya. Aktiva jaminan misalkan sertifikat rumah. Nah, biasanya bank akan mengirimkan appraisal ya, atau pihak yang menilai ya. Nah, itu ada lagi ilmu appraisal ya. Nah, ini pada saat akad, akuntansi musyarakah untuk mitra aktif pada saat akad lah diatur dalam PSA ke-106 ya. Berikut penjelasannya ya. Selengkapnya dan bagaimana mitra aktif mencatat dalam pembukaannya. Pertama, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Yang kedua, pengukuran investasi musyarakah ada sebagai berikut. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan. Kalau dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar ya dengan nilai pasar ya dan nilai buku ya aset non-kas, maka sisi tersebut diakui sebagai hasilnya ada dua ya. Kalau misalkan dia itu lebih nilai pasar itu lebih tinggi ya, atau istilahnya itu nilai buku ya. Nah, ini kalau misalkan nilai pasar itu lebih tinggi, misalkan tadi ya contohnya mesin tadi kan akadnya itu 3 miliar ya, tapi ternyata begitu pembelian ternyata hanya 2,8, maka itu dia akan dianggap sebagai keuntungan atau pendapatan ya. Kalau misalnya dia lebih tinggi ya berarti sebagai kerugian ya terhadap bank syariahnya ya, karena di sini bank syariah yang bertanggung jawab atas aset non kas tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, sisi penilaian aset musyarakah yang disebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Paragraf 14-15 PSAK nomor 106 tahun 2007 ya. Lalu aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan non-kas untuk usaha musyarakah ya. Nah, ini ntar kita masuk contoh, tapi kayaknya sebelum masuk contoh nanti ada pesan-pesan dari sponsor ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang yang baru ya. Lalu yang kelima, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalkan ada biaya-biaya itu ya, nah, tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan ya dari mitra ya. Misalkan nih bank syariah ternyata dia sebelumnya melakukan investigasi dulu ya ke tempat ya. Nah, ketika investigasi itu apakah sudah izin ya atau sudah diberikan kebolehan ya, terutama maksudnya biayanya ya. Nah, kalau misalkan bank syariah nggak bilang nih ya, contohnya melakukan investigasi lalu ada biaya dari investigasi itu, misalkan yang namanya ngutus orang ya Bapak Ibu ya, minimal kan butuh bensin ya, butuh makan ya kan. Nah, yang seperti itu gitu ya. Nah, bank syariah misalkan dia menyuruh karyawannya ya untuk mengappraisal gitu kan, atau untuk menilai ya. Nah, ini layak nggak gitu kan. Nah, misalkan udah bilang nih sama si nasabah mitranya ini ya, sudah bilang sama nasabah pembiayaannya, nanti ada orang kita, nah kita butuh biaya sekian gitu kan. Kalau misalkan si nasabah mitranya bilang iya, nah maka itu bisa dianggap sebagai biaya yang masuk dalam biaya musyarakah ya.
Tapi kalau misalkan si bank syariahnya juga nggak menginformasikan ya, tapi dia mengirimkan orang ya, maka biaya yang terkandung ketika dia mengirimkan orang itu harus ditanggung oleh bank syariah sendiri ya. Nah, lalu penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer ya, sebesar dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima. Dan yang B, dana dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Oke, sebelumnya jam berapa ini? Oh iya, benar, 2:30 ya. Bapak Ibu, pertama silakan absen terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa ya, nanti saya akan share juga materi. Oke, persilahkan Mas Yazid atau Mas Fikri, ini ada pesan-pesan sponsor ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasbi atas pemaparan materinya pada sesi yang pertama. Nanti akan kita lanjut pemaparan dari Pak Hasbi di sesi kedua. Maka dari itu, sebelumnya sama-sama kita akan mendengarkan sosialisasi tentang institusi TIAMI yang akan kita dengarkan dan akan saya alihkan kepada Bapak Yudi Santoso atau Mas Yajib. Kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, peserta training of trainer ya, Masya Allah, ini luar biasa. Sudah pertemuan pertama, sudah diikuti, pertemuan kedua, ketiga, dan sekarang yang keempat ya. Semoga bisa terus istiqomah ya, komitmen untuk bisa tetap ikut agar mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau biasanya ya Bapak Ibu mungkin udah biasa kalau mendengarkan informasi terkait Institut TIAMI ya, kemudian program studinya apa saja, beasiswanya mungkin sudah hafal semua nih kayaknya nih. Ini udah yang bergabung, yang biasa udah join ya, ada Pak Ade Vinsa ya, kemudian siapa nih yang biasa yang tetap ikut Ibu Riri ya. Ini Bapak Ibu yang aktif-aktif yang sudah pernah dapat giveaway hadiah, ini harus jadi contoh nih ya, bisa senantiasa ikut. Saya juga sampaikan mohon maaf, ini sedang ada di luar karena ada agenda tadi kegiatan mahasiswa outing class di gedung DPR MPR RI, tapi saya sempatkan juga tetap bisa join di sini. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu teman-teman, saya ingin sharing aja, berbagi pengalaman, bukan pengalaman saya, tapi pengalaman mahasiswa yang alumni ya, sarjana terapan akuntansi. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mas Minsyah Fuadi, STRAK, dan juga ada Kak Indah Lestari ya, Indah Lestari STRAK. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau sudah kuliah di S1 Terapan Akuntansi di Institut TIAMI itu gelarnya STRAK, Sarjana Terapan Akuntansi. Wah, panjang ya. Baik, itu aja, mungkin kita langsung aja pengen dengar ya, mungkin kesan-kesannya selama perkuliahan, kemudian pengalamannya seperti apa sampai dengan sekarang di titik sekarang sudah berkarir di mana, boleh diceritakan. Dimulai dari Mas Minsyah dulu deh. Mas Minsyah Fuadi ini angkatan pertama nih, wah luar biasa. Mas Minsyah udah bergabung? Halo, masuk. Boleh, silakan. Mas Minsyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Minsyah Fuadi, berikut gelarnya STRAK, Sarjana Terapan Akuntansi. Dengan sesuai sama yang disebut oleh Bang Yazid tadi ya, jadi saya angkatan pertama di akuntansi di Institut TIAMI. Sharing sedikit dari awal perjalanan kuliah. Pada awalnya kita di Prodi Akuntansi Bisnis, itu kepalanya Pak Heksawan. Lalu berganti sampai seterusnya, banyaklah ganti-ganti terus. Alhamdulillah kita bertahan yang awalnya
mahasiswanya ada banyak, tiba-tiba berkurang. Dan alhamdulillah ada konsisten, kita di awal ada 5 orang ya sampai selesai, alhamdulillah. Dan sekarang teman-teman saya sebagian sudah bekerja semua sesuai dengan bidangnya masing-masing. 70%, 90% sudah bekerja di bidang akuntansi. Untuk saya sendiri dari kuliah saya sudah mulai ikut magang. Yang pertama itu saya ikut magang di Koperasi Setiabudi. Alhamdulillah Setiabudi di Koperasi itu menyediakan kesempatan untuk saya belajar mengenal dasar-dasar akuntansi. Dan di perkuliahan juga saya kelas malam dari pagi sampai sore saya bekerja. Yang pertama itu di kelas daging. Intinya selama saya kuliah saya bekerja sambil kuliah. Lalu setelah selesai kuliah saya coba apply di luar. Alhamdulillah sekarang saya pindah lagi kerjaannya. Ini pindah kerja yang keempat. Alhamdulillah dimudahkan dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, dimudahkan sekarang bekerja di Sinar Wijaya Group sebagai salah satu tim accounting di sini. Berarti bekerja di bagian accounting ya, Minsyah ya? Accounting, alhamdulillah. Ya, dengan program studi yang diambil ketika kuliah ya? Ya, sesuai. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang perlu di-sharingkan atau mungkin motivasi lah buat teman-teman yang mungkin belum melanjutkan kuliah, atau mungkin buat di sini kan yang hadir ada Bapak Ibu guru. Nah, mungkin bisa nantinya bisa disampaikan, ditularkan kepada siswa-siswi binaannya oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia. Ini ada yang dari Jogja, ada yang dari Samarinda. Nah, mungkin nanti bisa di-share ke Bapak Ibu guru di berbagai. Ya, ini sedikit sharing ya saya, karena di setiap perusahaan pasti membutuhkan tim accounting-nya. Jadi peluang untuk bekerja di accounting itu lebih terbuka lebar yang saya lihat ya dibandingkan dengan divisi-divisi yang lain. Nah, titik pusat dari satu perusahaan kan di tim accounting-nya, dari laba rugi dan lain-lainnya. Jadi saya sangat merekomendasikan banget bagi teman-teman semuanya untuk belajar akuntansi ya, untuk jenjang karirnya baik lagi. Oke, sip. Terima kasih ya Minsyah ya. Semoga sukses selalu. Ya. Sehat selalu untuk keluarga. Ini Mas Minsyah ini masih muda, udah nikah juga, udah punya baby ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Oke, kita dengarkan kedua nih, alumni juga dari Institut Setiami dan Sarjana Terapan Akuntansi juga, yang kemarin jadi lulusan terbaik. Wah, boleh. Indah Lestari STRAK, dipersilahkan. Silakan Indah. Apakah sudah bergabung? Sudah. Ya, dia hang. Suaranya masih belum terdengar nih kayaknya. Suaranya Indah? Oh, suara belum keluar. Suaranya masih belum. Apakah yang lain suaranya belum masuk kayaknya? Iya, suaranya belum keluar Indah. Masuk suaranya. Iya, belum. Coba apakah pakai headsetnya mungkin di earphone-nya dilepas dulu kalau pakai earphone. Takutnya ada masalah di earphone-nya. Masih belum terdengar suaranya Indah? Coba cek gitu. Pakai laptop atau pakai handphone nih? Masih ini. Coba ganti device-nya.
Gimana? Atau enggak coba Indah pakai handphone, coba login lagi di Zoom supaya bisa sharing-sharing suaranya biar terdengar dengan jelas. Oh ya, juga buat Mas Minsya kalau di tempat kerjanya juga, barangkali yang belum kuliah ya, bisa nanti direkomendasikan. Ini berlaku buat Bapak Ibu guru, teman-teman yang bergabung di acara Training of Trainer, akuntansi syariah pada kesempatan kali ini. Tak lupa, tak jenuh ya, saya ingatkan, ada namanya afiliasi ya, atau reward, komisi yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika nanti bisa merekomendasikan teman saudara tetangganya untuk kuliah di kami nanti dapat reward, termasuk buat alumni ya. Ini alumni berprestasi ini juga bisa barangkali di tempat kerjanya ya, untuk peningkatan DM gitu ya, kualitas sumber daya di lingkungan perusahaan tempat kerja bisa juga nanti direkomendasikan. Gimana Indah, apakah sudah bisa? Coba cek dulu. Halo Indah, gimana? Udah? Coba. Nah. Silakan Indah. Halo. Ya, silakan. Halo Mas, sudah jelas belum Mas? Udah sip. Jaringan. Terima kasih sebelumnya kali di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya alhamdulillah padahal selama saya berkuliah saya bukan yang terbaik, tapi saat saya lulus alhamdulillah saya dinobatkan menjadi lulusan terbaik. Terima kasih. Nah, saat ini saya bekerja di PT Lem Utama sebagai accounting tax. Awalnya juga pengalaman awalnya saya kurang berminat Mas untuk masuk program studi akuntansi syariah tentunya, karena bingung kayak nanti jadi apa gitu kan. Namun selama saya kuliah ternyata saya makin penasaran, ternyata ilmu akuntansi syariah itu Masya Allah, kita bisa selama belajarnya itu nuansanya itu memberikan kita pengetahuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam Mas dalam kehidupan. Jadi saya cukup bangga dibanding saya bergelar sarjana SAK, jadi saya cukup bangga untuk bergelar STRAK Mas. Nah terus saya juga saat ini bekerja di posisi sesuai dengan apa yang saya minati saat itu. Saya juga tidak hanya mengenal akuntansi secara konvensional jadinya, saya juga mengenal akuntansi secara syariah. Senang saya menimba ilmu di Institut Tiami ini, dan selama saya belajar di Institut Tiami, ilmu-ilmu yang saya dapatkan, alhamdulillah Mas, bisa diterapkan di dunia kerja. Tentunya lulusan Tiami sudah pasti tidak kalah bersaingnya lah Mas, di dunia kerja. Indah bekerja di mana dan di posisinya apa? Boleh diceritakan ke teman-teman juga semuanya. Oke, saya di PT Lem Utama sebagai staf accounting tax. Ya, accounting tax Mas. Oke, relate ya jadinya ya. Oke, relate ya. Terus gimana pengalaman ketika kuliah kemarin kok sampai jadi dinobatkan ya jadi lulusan terbaik, mungkin bisa diceritakan apa gitu ya rahasianya gitu, supaya di sini kan ada juga yang mungkin masih mau daftar kuliah gitu supaya nanti bisa mengikuti jejaknya Indah gitu. Gimana? Tentunya pencapaian saya saat itu sampai saya saat ini tidak terlepas dari usaha para dosen saat itu yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas kepada saya, sehingga saya dapat mengasah soft skill saya sampai dengan sekarang ini Mas. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada dosen-dosen yang kompeten di Institut Tiami dan praktisi-praktisi tentunya, seperti Mas Yudi dan teman-teman. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman semua, jangan pernah takut mencoba, karena kita ini nggak pernah tahu hidup kita tuh
kan sampai mana kan? Halo. Ya, ada lagi yang mau disampaikan mungkin buat di sini yang hadir tuh Indah ya, ada Bapak Ibu guru dari berbagai sekolah di daerah, ada yang dari Jogja, dari Samarinda, ya dari Jakarta juga ada, supaya nanti mungkin bisa tersampaikan kepada siswa-siswi kelas 12 khususnya yang baru lulus kemarin, biar bisa mengikuti jejaknya teman-teman yang sudah berkarir gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Silakan. Bisa diulangin dah, kayaknya terputus-putus tadi. Seperti SPRH yang lainnya, karena Oke, pesan saya untuk teman-teman semua yang ingin mencoba berkuliah di Jami ada pilihan terbaik apabila teman-teman tujuannya adalah meningkatkan jenjang karir ataupun memulai suatu mengasah soft skill untuk langsung terjun di dunia kerja. Setiami adalah alasan utama saya untuk itu semua. Tentunya juga di Setiami itu ini ya Mas, apa namanya, tidak mengganggu jam kerja bagi untuk pekerja-pekerja yang ingin melanjutkan pendidikannya. Oke. Asal untuk mau semangat mulu. Yes, yang penting semangat. Ya. Semangat terus. Kalau ada kemauan, pasti di situ ada 1000 jalan ya Indah ya. Betul. Tidak ada kemauan, di situ ada 1000 alasan. Oke, thank you ya teman-teman. Ada Indah. Kalau Indah aslinya mana? Kelahiran mana? Ya, Indah aslinya mana? Tinggal asli mana? Daerah mana? Kalau Mas Minsyah kan dari Medan tuh. Mas Minsyah Fuadi ini dari Medan. Jadi memang datang ke Jakarta untuk menimba ilmu, merantau ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah sukses bekerja di sebuah perusahaan, udah berkeluarga juga. Kalau Indah aslinya mana? Saya lupa. Halo Indah, koneksi internetnya mungkin suaranya belum masuk. Halo. Koneksi internetnya mungkin ya. Halo Indah, cek 1 2. Ini yang lain, apakah suara saya terdengar? Kalau terdengar dengan jelas, boleh dikasih reaction thumbs up. Kalau ya, suara saya terdengar baik. Jelas terdengar Mas Yazid. Dengar, CD. Ya, oke. Indah gimana? Kayaknya terganggu ya kayak jaringan internetnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. Peserta training of trainer pada siang hari ini, saya Mas Yudi Santoso ya, atau biasa dipanggil Mas Yazid juga, mengucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi. Pesan saya tetap ikut terus training sampai dengan nanti 6 kali Pak Hasbi ya. Jadi jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan melihat Pak Hasbi menyampaikan materi gitu ya. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena dengan belajar inilah dalam Quran juga dijelaskan ya rufa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa yang beriman ya dan berilmu pasti nanti Allah akan menaikkan, memuliakan derajatnya. Itu. Ada mungkin pesan terakhir yang ingin disampaikan ada? Ida udah bergabung lagi nih. Kayaknya tadi sinyal internet kurang bagus ya, jadi terputus-putus. Iya, sorry Mas. Internetnya kurang bagus. Indah asli mana tadi? Pertanyaan saya belum terjawab soalnya. Indah asli mana ya Mas? Asli mana? Daerah mana? Indah sih asalnya dari Cirebon, cuman Indah udah lama tinggal di Jakarta Mas. Oke, Cirebon ya. Kalau Mas Minsyah kan aslinya Medan tuh. Mas Minsyah ini juga dulunya kan pertama kali kenal juga waktu kita di pesantren mahasiswa di Darul Amal tuh. Masya Allah. Futsal bareng juga, jadi tahu, sudah kenal. Kalau Indah Cirebon ya? Iya Mas.
Nah, di sini banyak loh yang ikut training of trainer ini, ingin belajar akuntansi syariah bersama Pak Hasbi Asidik ini. Ada yang dari Samarinda, ada yang dari Jogja, barangkali nanti ketemu sama ibu guru dari Cirebon juga gitu barangkali. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman ya. Semoga sukses selalu, sehat terus. Kalau Mas Minta udah berkeluarga, kalau Indah belum ya? Wah, berarti siap-siap. Doanya Mas. Yang penting kalau udah ketemu nanti ditunggu undangannya gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman yang udah S1 ada juga peluang kalau mau melanjutkan S2 di Institut Seami juga ada ya. Jadi jangan lupakan pendidikan karena pendidikan adalah salah satu cara untuk merubah masa depan ya. Kalau Pak Korul Tanjung beliau sampaikan seperti itu dalam bukunya Anak Singkong itu. Bukan satu-satunya, tapi ketika kita punya pendidikan yang baik akan memperbesar kesempatan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan. Oke, terima kasih sekali lagi buat Indah ya. Sukses selalu, Pak Minsyah juga. Dan mungkin itu dari saya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu, teman-teman yang peserta TOT, nanti ada yang direkomendasikan ataupun mungkin Bapak Ibu sendiri yang mau daftar, bisa langsung menghubungi saya atau bisa langsung menghubungi Pak Hasbi juga bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Minsyah, Kak Indah, dan juga Mas Yudi atau Mas Yazid ya yang sudah memberikan paparannya. Tadi juga Kak Indah sudah menyampaikan gimana sih kuliah di Seami. Oh ternyata luar biasa. Bang Minsyah juga ya alhamdulillah sekarang alumni dari Institut Seami alhamdulillah sudah pada sukses gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, tanpa berpanjang kalam lagi, mari sama-sama kita lanjutkan materi kita pada sesi kedua. Kepada Bapak Hasbi Asidiki kami persilakan. Oke, terima kasih Fikri dan juga Mbak Indah dan Teh Indah ya, Cirebon ya kan Mbak ya. Dan juga Abang Minsyah ya. Nah, ini Abang ya kalau Medan ya, Sumatera ya. Nah, yang telah memberikan testimoni ya. Sebelumnya mungkin saya ingin menginformasikan Bapak Ibu, Kamis depan kita itu Idul Adha ya. Sepertinya untuk Kamis depan ya kita sepertinya libur dulu ya Bapak Ibu ya karena Idul Adha ya. Nah itu pasti kita pengen lihat motong sapi, motong kambing ya, karena akan disibukkan ke hal-hal yang itu ya. Jadi kita libur dulu ya nanti Kamis depan dan Kamis berikutnya ya insya Allah kita lanjut lagi ya. Oke, tadi saya sebenarnya agak sedikit membahas yang ada di sini Bapak Ibu ya. Ini kalau bukunya itu kemarin saya dan Pak Heksa dan teman-teman yang lain itu sempat tulis buku juga ya. Ini akuntansi perbankan syariah. Nah di sini memang ada yang tadi itu ya, terutama yang mudharabah tadi tuh yang ada kontrak komitmen itu ya, pembiayaan mudharabah ya, kewajiban pembiayaan mudharabah itu ada di sini ya. Ketika di saat-saat akad ya, penandatanganan akad ya. Nah, ini ada di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bisa mesen lewat admin atau mungkin lewat saya. Ini sebenarnya harganya 100.000 Bapak Ibu ya, tapi karena TOT ya didiskon deh 20% ya, 80.000 ya. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang minat boleh nanti hubungi kita ya, admin. Oke. Saya lanjutkan lagi mengenai musyarakah ya. Ya, share screen. Belum keluar. Oke ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya. Ini pada tanggal 1 Maret tahun 2009. Bank Syariah menandatangani akad musyarakah dengan PT Maju. Dengan PT Maju untuk mencampurkan modalnya ya, dalam usaha garmen. Bank Syariah menyerahkan kas sebesar 200 juta dan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin adalah 9 juta per unit. Sedangkan menurut penilaian yang wajar, mesin tersebut dinilai 10 juta. Nah,
nilai bukunya lebih lebih rendah atau nilai pasarnya ini ya 9 juta per unit. PT Maju menyerahkan keahlian dan dana kas. Berarti di sini PT Maju adalah mitra aktif atau sekutu aktif atau syarik aktifnya ya. Nah, PT Maju ini yang mengelola ya dan dana kas sebesar 200 juta. Pembagian hasil didasarkan pada perbandingan atau nisbah Bank Syariah dengan PT Maju ya, yaitu 40 banding 60. Nah, di sini bank mendapatkan 40, PT Maju 60. PT Maju yang bank mendapatkan 60 ya, PT Maju yang 40 ya, bank yang 60 ya. Atas dasar laba kotor. Nah, dia gross profit sharing nih ya. Jadi ada revenue sharing, ada gross profit sharing, ada lagi profit and loss sharing ya. Nah, sedangkan untuk kerugian, nah berdasarkan pada setoran modal ya. Nah, mitra aktif PT Maju akan mengakui dan mengukur. Nah, ini akuntansi untuk mitra aktif ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada investasi musyarakah sebanyak 400 juta. 400 juta ini dari mana? Ini dari si PT Maju sendiri 200 juta dan dari Bank Syariah 200 juta. Dapatlah 400 juta ya. Kenapa kok di PT Maju bisa sampai 400? Kenapa PT Maju? Karena PT Maju inilah mitra aktifnya. Jadi modal itu Bapak Ibu ngumpulnya di mitra aktif ya, ngumpulnya itu di mitra aktif. Walaupun sama-sama memberikan modal ya, tapi yang memegang modalnya itu adalah mitra aktif ya. Nah, lalu ada investasi musyarakah atau aset non kas. Nah, aset non kasnya berapa tadi ya? Yang di perjanjian itu adalah 10 juta, ada 10 unit. Maka dapatlah 100 juta ya. Nah, terus ada selisih tadi ya. Ternyata begitu dibeli ternyata cuma 9 juta. Nah, 1 juta per unitnya itu buat siapa? Buat sebenarnya ini buat Bank Syariahnya ya. Karena Bank Syariah itu yang akan memberikan itu ya. Memberikan modalnya ya. Nah, selisih penilaian aset musyarakah itu ada 10 juta ya, yaitu 1 juta kali 10 ya. Nah, lalu ada dana sirkah temporer ya. Dana sirkah temporer itu adalah modal yang diberikan ya oleh modal yang diberikan oleh Bank Syariah ya secara total, yaitu sebesar 290. 90 jutanya itu adalah aset non kas yaitu mesin, dan 200 jutanya itu adalah aset kas ya. Nah, lalu kas ya sebesar 200 juta. Nah, 200 juta ini dari mana? Ini adalah dananya si PT Maju itu. Dia secara otomatis ya, ketika dia menginvestasikan ya, berarti dia juga harusnya mengeluarkan uang ya. Berarti dia juga harus mengeluarkan uang senilai 200 juta ya. Nah, kalau yang ini adalah sumber ini ada penyaluran dananya ya pada Aktiva ya. Pada debitnya Aktiva ini. Nah, ini ada Pasifa, ini adalah sumber ya. Ini adalah sumbernya ya, debit kreditnya ya Bapak Ibu ya. Nah, 400 juta itu dari si PT Maju dan dari Bank Syariah masing-masing 200 yang berupa kasnya, dan non kasnya itu 100 juta ya. Lalu ada sisihnya karena lebih murah ya, itu 10 juta. Nah, dana sirkah temporer artinya dana sirkah ini dia pasti akan dikembalikan atau yang harus dikembalikan kepada Bank Syariah itu 290 juta ya. Nah, lalu pada kas 200 juta. Ini adalah punya si PT Maju ya. Nah, selama akad bagian mitra aktif. Nah, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ya, dikurangi dengan kerugian jika ada ya, kalau ada kerugian, dan nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada kerugian ya. Nah, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun, nah ada namanya musyarakah mutanakisah ya nanti ya. Nah,
atau dengan pengembalian dana mitra aktif secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana sirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada, ya. Nah, pada akhir akad, ya, pada saat akhir akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan. Nah, jadi si mitra aktifnya, ya, si mitra aktifnya ini dia masih belum mengembalikan, gitu ya. Pada mitra pasif diakui sebagai kewajiban, ya. Nah, debitnya dana sirkah temporer pada utang, ya, utang kepada mitra pasif bank syariah, dia masih punya utang, ya. Harusnya kan dana sirkah temporer pada kas gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi karena di sini dia belum membayar maka utang, ya. Nah, lalu pengakuan hasil usaha. Nah, bagaimana pengakuan hasil usaha? Pengakuan hasil usaha musyarakah baik yang menguntungkan maupun yang merugikan telah diatur dalam PSAK 106 atau 106 pada tahun 2007, ya, sebagai berikut, yaitu pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebagai haknya sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini biasa ya, peraturan-peraturan umum ya Bapak Ibu ya. Nah, atas pendapatan usaha musyarakah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Nah, mohon maaf ya, terlalu bersemangat. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Dan yang ketiga, jika kerugian diakibatkan kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah, ya, kalau disebabkan oleh mitra aktif. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dan praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Nah, berikut ini ada hitung bagaimana cara bagi hasil. Yang contohnya ini di bawah ini ada laporan laba rugi ceritanya PT Maju nih pada tahun 2008. Nah, PT Maju melakukan penjualan 500 juta, lalu ada HPP 200 juta, dapatlah laba kotor 300 juta, ada biaya operasional 150, biaya operasional, dapatlah laba, ya, labanya itu sisanya tinggal 150 juta. Nah, labanya ini dibagi berdasarkan pada nisbah, yaitu 40/60, ya, atas dasar laba kotor, ya, berarti laba kotornya itu yang 300 ya Bapak Ibu ya. Nah, perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba kotor. Nah, bank syariahnya 40% ya. Oh ya, bank syariah 40% ya, yang PT Maju 60%. Nah, 40% kali 300 juta, yaitu 120 untuk bank syariah. Untuk PT Majunya 300 dikali 60%, itu 180. Nah, misalkan rugi nih. Nah, kalau misalkan dia rugi, nah dia berdasarkan pada proporsi modal ya. 60/40. Maka kalau rugi, bank syariah kan menanggung 12 juta ya. PT Maju akan menanggung 8 juta. Ruginya 20 juta ya. Nah, jurnal yang harus dibuat oleh mitra aktif PT Maju bila laba. Nah, kalau laba berarti apa? Si PT Maju mendapatkan bagi hasil musyarakah ya. Nah, dapatkan bagi hasil musyarakah. Nah, pada utang bagi hasil musyarakah bila belum diberikan ya, jurnal harus diberikan dibuat oleh mitra aktif ya. Oh, ini si si bank ini ya. Bagi hasil musyarakah. Nah, lalu bila rugi, kerugian musyarakah pada investasi musyarakah ya. Nah, si PT Maju ini ya dapatkan jurnal dibuat oleh mitra PT Maju ini ya. Kalau misalkan dia dapatkan bagi hasil musyarakah ya. Dan kalau misalkan belum dibayarkan ini ya, utang pada bagi hasil musyarakah ya. Oke, nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ini waktunya juga ternyata sudah jam 3 ya. Nanti kalau ini boleh kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Nah, akuntansi untuk mitra pasif. Nah, mitra pasif nih si banknya. Pada saat akad PSAK 106 tahun 2007 telah mengatur perlakuan akuntansi musyarakah untuk mitra pasif. Misalnya bank syariah ya, yang jadi mitra pasif. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas, sama ya. Seperti tadi ininya ya.
Pengukuran investasi musyarakah dan bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat sisi antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka sisi tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sama masa akad atau kerugian pada masa terjadinya. Ya, investasi musyarakah non-kas yang diatur dengan nilai wajar aset, yang nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan jika ada. Lalu yang keempat, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, ya, yaitu biaya studi kelayakan dan lainnya itu, ya. Nah, ini tidak dapat diakui, ya, kalau tidak ada perjanjiannya, ya, atau tidak ada kesepakatan. Nah, ini contohnya, ini masih sama sebenarnya soalnya, cuma ini dari sisi si banknya, ya. Dari sisi si pemberi dananya, tapi tidak 100%, yaitu Bank Syariah, ya. Nah, ini pada tanggal 1 Maret 2009 Bank Syariah menandatangani akad musyarakah dengan PT Maju, ya, untuk mencampurkan modalnya, ya, dalam usaha garmen, ya. Nah, lalu ada mesin, ya, 10 unit, nilai bukunya itu 9 juta per unit, sedangkan menurut penilaian wajarnya itu 10 juta, ya, sama, ya. PT Maju menyerahkan keahlian 200 juta dan keahlian 40/60, ya. Nah, di sini kita lihat aja langsung, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, investasi musyarakah kas sebesar 200 juta. Nah, kenapa 200 juta, Bapak Ibu? Karena memang ini modalnya dia ngumpulnya tadi di PT Maju, ya. Dia ngumpulnya itu bukan di mitra pasif, ya. Ngumpulnya itu di mitra aktif. Nah, sehingga yang ditulis oleh si Bank Syariah, ya. Nah, dia menginvestasikannya itu 200 juta, ya. Nah, lalu investasi musyarakah aset non kasnya 100 juta. Itu ya tadi, ya, mesin-mesin ada 10 unit, ya. 10 unit. Mohon maaf bentar, ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ya. Tadi suaranya bising sekali, ya. Nah, keuntungan tangguhan, ya, sebesar 10 juta. Kenapa keuntungan tangguhan? Karena pada saat itu belum, ya, diakui, ya, masih ini dia masih ada di mitra aktif, ya. Jadi belum diserahkan kembali pada mitra pasif, ya. Nah, penilaian aset non kas musyarakah yaitu 90 juta. Nah, dan kasnya, ya, yang dikeluarkan, ya, oleh si Bank Syariah sebesar 200 juta. Nah, oke, ada yang mau tanya? Boleh tanya? Ya, boleh nanti Bu, ya, nanti sebentar lagi insya Allah. Nah, pengakuan keuntungan sisi penilaian aset non-kas musyarakah pada akhir periode melalui amortisasi, misalnya diakui 2 juta. Dibuat jurnalnya, ya, keuntungan sisinya penilaian aset non-kas musyarakah sebesar 2 juta pada keuntungan sisi penilaian aset non-kas musyarakah sebesar 2 juta, ya. Nah, selama akad investasi musyarakah menurun diukur dan dinilai dengan PSAK 106 tahun 2007 sebagai berikut. Nah, ini mengenai investasi musyarakah menurun, ya. Nah, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif, ya, pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada. Lalu yang B, nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah serta dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap. Nilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. Nah, ini contohnya bila sama tahun 2009 ternyata PT Maju membayar angsuran, ya, dana mitra pasif Bank Syariah secara tunai itu 50 juta. Dan Bank Syariah telah menyusutkan aset non kasnya, ya, di investasi musyarakah sebesar 20 juta setahun, maka pencatatannya jadi seperti ini, ya. Nah, ini kan mitra pasif yang ngasih 50 juta, berarti Bank Syariah dapat 50 juta kas pada Bank Syariah, ya.
Lalu ada penyusutan ya, biaya penyusutan ya. Biaya penyusutan investasi musyarakah aset non kas itu sebesar 20 juta. Nah, sedangkan ya yang diterima Bank Syariah itu 50 juta itu adalah investasi musyarakahnya si PT Maju ya. Nah, berarti apa? Bank Syariah punya kewajiban ya, kewajiban Bank Syariahnya itu bertambah ya, itu sebesar 50 juta, maka di kredit ya. Nah, di sini intinya ya, ketika si nasabah ini memberikan kan dia dapat kas, aset bertambah, tapi kewajibannya juga bertambah ya. Nah, mungkin nanti ada beberapa metode pencatatan ya, bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya, iniannya. Tapi intinya seperti itu sih ya, ada sumber, ada penyaluran gitu ya. Yang penting kita paham ya ininya, asal usulnya itu ya. Ini dari mana? Oh, ini kas. Berarti kas ini untuk apa nih? Jadi ada orang ngasih ini, dia tujuannya mau ngapain? Buat investasi gitu kan. Nah, buat investasi musyarakah ya. Nah, ini sebenarnya dana sirkah ya, masuk ke dana sirkah. Sama seperti ini juga sih Bapak Ibu ya, kayak kita nabung ya, nabung ke Bank Syariah dengan akad mudharabah. Nah, di tabungan itu si Bank Syariah dia tuh memasukkannya dalam dana sirkah juga, dana sirkah temporer. Jadi dana sirkah temporer itu ada beberapa macam ya. Salah satunya tabungan mudharabah ya. Lalu ada investasi dari yang ini ya, dengan mutanaqqisah ini ya. Nah, lalu lawannya lagi akumulasi penyusutan investasi masyarakat aset non kas sebesar 20 juta. Nah, penilaian dan penyajian di neraca per 31 Desember 2009 Bank Syariah sebagai berikut. Ini neracanya ya. Nah, investasi musyarakah pada musyarakah yang kasnya ya. Nah, ini jadi 150 juta ya, menjadi 150 juta. Lalu investasi musyarakah aset non kasnya ya, 100 juta, keuntungan tangguhan ya 8 juta, akumulasi penyusutannya 20 juta, maka menjadi nilai bukunya itu adalah 72 juta ya. Nah, ini yang ini ya Bapak Ibu ya. Apa namanya nih? Yang non kasnya ini ya, nilai buku yang non kasnya. Tinggal 72 juta ya. Nah, pada akhir akad investasi musyarakah diakui sesuai dengan PSAK 106 tahun 2007 sebagai berikut. Pada saat akad diakhiri ya, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang ya. Nah, yang belum dikembalikan oleh mitra aktif ya berarti ada piutang ya. Nah, jurnal yang dibuat oleh mitra pasif ya, oleh Bank Syariah adalah piutang ya PT Maju ya. Lalu ada lagi akumulasi penyusutan investasi musyarakah ya, 2 itu debitnya dan kreditnya itu adalah investasi musyarakah aset non kas ya. Nah, pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sebagai porsi dana ya. Nah, ini bagaimana untung ruginya ini ya, untuk ruginya. Nah, ini contohnya ya, di bawah ini laporan laba rugi PT Maju, contohnya ini ya. Harga pokok penjualan 200 juta, laba kotor dapatlah 300 ini ya. Lalu penghitungannya, nah ini hampir sama ya Bapak Ibu ya. Nah, bila laba, nah ini jurnal si mitra pasif itu Bank Syariah. Nah, kalau misalkan belum dibayarkan berarti piutang bagi hasil. Nah, piutang bagi hasil musyarakah pada pendapatan bagi hasil musyarakah. Kalau tadi kan utang ya, karena si nasabah pembiayaan ini harus balikin gitu ya. Tapi kalau di sini Bank Syariah, berarti dia harus dapetin. Nah, makanya disebut dengan piutang ya. Nah, bila rugi, kerugian musyarakah pada investasi musyarakah sama ya. Nah, penyajiannya pada akhir periode investasi musyarakah disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan diatur oleh PSAK 106, yaitu mitra aktif menyajikan hal-hal yang sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan, kas atau aset non kas ya. Dan selanjutnya ini Bapak Ibu ya, ini berhubung waktu juga udah 3:07 ya, mungkin bolehlah dibuka sesi tanya jawabnya lah ya, ini karena kita sudah lumayan ya.
Walaupun sebenarnya ada satu lagi nih Bapak Ibu ya, apa kita lanjut pekan depan aja ya? Karena sudah ada yang bertanya nih, bolehlah Fikri. Ini ada yang nanya nih, Ibu siapa nih? Saya mau tanya. Iya boleh Bu, silakan. Bu Ainul. Bu Ainul. Iya. Ini saya mau tanya tentang. Sebentar, saya lihat. Boleh Bu. Kalau kayak tadi dikatakan bahwa kalau ada kerugian, kalau ada mana sebentar. Oh ini ya. Pada akhir akad investasi musyarakah itu yang belum dikembalikan dikatakan sebagai kewajiban. Yang mau saya tanyakan, apakah hutang yang dikatakan sebagai kewajiban itu pada waktu mengembalikan si mitra pasifnya itu sesuai dengan akad, apakah ada penambahan, misalnya kalau di konvensional itu ada bunganya apa bagaimana? Terima kasih. Kalau dalam syariah ketika selama memang itu faktor-faktornya itu bukan faktor kesengajaan ya Bapak Ibu ya, misalkan ini memang ada sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, itu tidak ada bunga ya atau tidak ada denda ya. Kalau ternyata ditemukan adanya faktor kesengajaan atau mungkin memang ada faktor yang memang membuat si ini, jadi misalkan nih ada penyalahan dana gitu yang menyebabkan jadi terlambat, kalau memang itu disengaja mungkin ada denda ya, tapi dendanya pun dari sisi keseharian itu dia tidak boleh masuk dalam laporan laba rugi ya, tidak boleh menjadi pendapatan, dia masuknya akan ke laporan dana kebajikan, itu pun kalau misalkan ada ya. Tapi kalau biasanya kalau memang ini biasanya tidak ada ya Bapak Ibu ya, jadi keterlambatan itu kalau memang pure murni karena ketidaksengajaan di luar kendali dari si nasabah aktif atau pembiayaan ya, nasabah pembiayaan mitra aktif itu, maka tidak ada dendanya ya. Itulah enaknya itu harus dicantumkan di dalam kesepakatan awal itu. Iya, biasanya ada itunya ya Ibu ya, ada perjanjiannya ya, ketika komite pembiayaan ya, itu ketika akad ya, itu biasanya akan ada ininya pasal-pasalnya ya, ketika menandatangani pembiayaan ya, itu secara teoritisnya memang seperti itu gitu ya. Tidak boleh ada denda ya kalau memang itu di luar dari kendali nasabah pembiayaan ya. Tapi kalau memang itu ada faktor kesengajaan dari nasabah pembiayaannya, dari mitra aktifnya, itu bisa kena denda ya. Tapi dendanya itu pun tidak boleh masuk dalam pendapatan laporan laba ruginya si bank syariah, dia masuknya nanti laporan dana kebajikan. Jadi artinya bank syariah nggak dapat apa-apa juga kalau misalnya dikenai denda gitu. Jadi seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Oke, tadi kayaknya ada Ibu siapa nih yang mau nanya nih ya. Boleh mungkin dibantu Fikri, ini ada Ibu siapa nih? Ibu Riri ya. Sama Ibu Dewi Satika ada. Wah, lumayan banyak ini ya. Coba Ibu Riri saya bacakan dulu nih. Izin bertanya, dari beberapa buku yang saya baca, saya menemukan pembiayaan musyarakah ada musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Tapi untuk pembiayaan mudharabah hanya satu jenis mudharabah permanen. Jadi kalau mudharabah itu ya Ibu Mei ya, memang mudharabah itu sebenarnya jenisnya itu tadi ya, mudharabah mutlaqah, muqayyadah ya, muqayyadah on balance sheet ya, muqayyadah off balance sheet ya. Nah, kalau musyarakah itu memang ada namanya musyarakah permanen, ada lagi musyarakah mutanakisah ya, memang seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau musyarakah itu kenapa sih kok ada yang metode menurun? Karena dia sama-sama memberikan modal ya Ibu Mei ya. Kalau mudharabah kan enggak, yang satu sahibul mal, yang satu mudharib. Nah, jadi nggak ada perpindahan modal di situ ya. Yang ada adalah bagi hasil aja. Tapi kalau musyarakah itu kan ada sekutu aktif, ada sekutu pasif ya.
Nah, yang menjadi menurun ini si sekutu pasifnya ini modalnya menurun karena adanya penambahan modal yang dilakukan oleh sekutu aktif seperti itu ya. Oke, lalu satu lagi nih Ibu Dewi Sartika, pada soal kasus transaksi mudharabah, bank telah bersedia memberikan pinjaman pada tanggal 2 Januari dan penjelasannya 2 tahap. Yang ingin saya tanyakan alasan dari bank pihak mengapa baru menggunakan pinjaman pada bulan April. Oh, ini biasanya pada perjanjiannya Ibu ya. Nah, karena memang ada perjanjiannya. Ketika angka transaksi disepakati, apakah tidak ada biaya administrasi? Oh, bisa ada Bu. Ya, ini kan kita contoh aja ya. Ini sekedar contoh ya. Jadi bisa ada ya, bisa juga enggak. Ya, tapi biasanya ada, tapi di sini kita hanya mengambil yang inti-intinya saja ya, yang menjadi concernnya ya, yang menjadi concern dari pembiayaan itu ya. Lalu Ibu Andini izin bertanya Pak, dalam dunia perbankan syariah Indonesia untuk perhitungan bagi hasil musyarakah menggunakan perhitungan laba kotor atau laba bersih. Nah, biasanya lebih kepada ke laba kotor ya, atau biaya yang memang disetujui oleh kedua belah pihak ya, baik itu bank syariah maupun pihak nasabah pembiayaan. Karena kalau laba bersih ya, kalau ini kan ada beban yang memang itu sebenarnya nggak ngaruh ke bank gitu ya. Misalkan gini, PT Maju nih direksinya pengennya mobilnya mobil mewah semua ya kan, bisa aja kan, akhirnya apa, biayanya jadi gede ya, nah, akhirnya jadi gede tuh. Nah, yang seperti itu kan nggak bisa tuh ya, nggak bisa juga gitu kan. Memang beban-beban yang memang terkait dengan proyek aja ya, beban-beban yang terkait secara langsung ya dengan proyek tersebut gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini waktunya sudah 3:19. Fikri, mungkin tadi ada yang menanya ya. Ibu Andi ini udah pernah dapat belum ya? Kayaknya. Fikri, apakah masih bersama? Halo, halo. Iya Pak. Tadi penanyanya pertama Ibu siapa tadi yang secara langsung? Ibu Ainul Rusni Pak. Oh ya, Ibu Ainul kayaknya belum dapat ini ya, dapat door prize ya. Nah, satu lagi siapa nih? Ibu Mei udah kemarin ya. Ibu Dewi Sartika udah ya, udah belum Ibu Dewi? Atau Ibu Andini nih? Sudah Pak, Ibu Dewi Sartika. Oh udah ya, Ibu Andini udah belum? Saya udah Pak. Oh udah semua, berarti hanya Ibu itu aja ya, yang nanya tadi Ibu Ainul ya? Ainul Rusni. Oh, berarti hanya satu orang ya. Oke, terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu, insya Allah terus semangat ya untuk belajar akuntansi syariah tadi ya, yang disampaikan oleh Teh Indah tadi ya. Jadi kita ada nilai-nilai syariahnya juga di sini. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu tadi ya, dari share. Karena sertifikat akan diberikan berdasarkan yang hadir ya, 75% dari 6 kali pertemuan ya, dari 6 kali pertemuan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu sebelum kita akhiri, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan yang on cam. Boleh dinyalakan kameranya. Oh. Ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? Ya. Boleh senyumnya dikeluarkan? 1, 2, 3. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Asbi Sidiki sebagai pemateri. Dan insya Allah karena kita menjelang Idul Adha, karena pertemuan berikutnya kita liburkan terlebih dahulu, kita akan bertemu kembali di pertemuan Training of Trainer yang kelima pada 2 minggu kemudian, insya Allah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.